bukan SOP sih, ini cuma buat ini doang, transkrip doang. Jadi kayak cuma data doang. Oke, udah di-record kan? Jalan ya? Udah. Yes. Oke. Oke, selamat malam. Marcel ya panggilannya ya. Ya. Kita nih dari Atma Jaya, kita punya tugas. Tugas nih dari mata kuliah ekonomi politik. Nah, kita tuh pengen wawancarain Marcel nih sebagai salah satu salah satu karyawan di Garis Temu Agency. Nah, kita pengen tahu lebih lanjut, lebih detail sebenarnya kayak di Garis Temu Agency itu seperti apa, dan kita pengen ngajuin beberapa pertanyaan buat Marcel sendiri, dan semoga bisa dijawab dengan rinci dan detail juga ya. Dan ini sih bersifatnya nyantai aja kita ya. Aku. Oke. Enaknya aku atau gimana manggilnya? Atau gua Boleh yang lu informal gini nih? gitu nggak sih? Gue lu aja gitu. Gue lu aja nggak apa-apa ya, gitu ya. Oke. Coba kita sebelumnya aku Prema ya. Gue Prema, terus ini gue bawa teman-teman gue juga nih. Boleh diperkenalkan? Oh ya, kalau namaku Hizky atau bisa panggil aja Hizkia. Hizkia, oke. Salam kenal ya. Ya, Kak. Salam kenal. Baik. Halo, suaraku kedengeran? Kedengeran. Halo Kak Marcel, nama aku Alin. Alin, oke. Salam kenal Alin. Marcel, bisa kita mulai ya? Sekarang Bisa. langsung aja nanya ya. Oke, aku nanya nih, pertanyaan pertama tuh kita mulai dari siapa pemilik atau dari pendirinya agensinya Garis Temu? Bisa dijelasin nggak atau nggak? Nah, kalau Jawab. pendirinya Garis Temu itu ada 2 orang. Jadi yang pertama itu adalah Giorando Grisandi, dia itu sebagai CEO and co-founder dari Garis Temu, dan kemudian ada Dika Lana Kusara, itu sebagai creative director dan co-founder dari Garis Temu juga. Jadi Garis Temu itu juga sudah berdiri dari tahun 2018 gitu. Berdirinya tahun 2018 ya, Marcel? Iya, tahun 2018. Aku boleh nanya juga nggak nih, kalau dari pemegang sahamnya sendiri di agensi Garis Temu itu ada siapa aja ya, atau ada apa aja gitu? Kalau sepemahaman aku ya, yang aku pernah baca juga dalam kontraknya segala macam, jadi sudah pasti ada komisaris gitu kan. Kalau secara pemegang saham ya, kita berbicara tentang struktur dalam legalitas. Jadi sudah pasti ada komisaris utama, komisaris, dan ada yang utama. Ini akan berada di luar dari jabatan co-founder atau pendiri gitu. Nah, biasanya direktur utama ini dipilih berdasarkan keputusan dari komisaris utama dan komisaris gitu. Nah, kalau komisaris utama dan komisarisnya sepengetahuan aku itu adalah Dika Lana Kusara dan Giorando Grisandi. Tapi kalau direktur utama sendiri itu namanya Sebastian Evans, yang sekarang memegang jabatan sebagai COO dan Head of BD di Garis Temu gitu. Baik, itu dibilangnya yang emang memegang sahamnya sendiri ya dari di Creative Agency Garis Temu ini. Oke. Tapi kalau kita bicara tentang pemegang saham, sebenarnya tergantung juga. Jadi namanya perusahaan itu di saat memang mereka melihat ada partner atau ada coworkers yang memang sesuai dengan vision mereka, itu tidak menutup kemungkinan mereka akan dikasih share saham juga gitu loh. Jadi memang ada beberapa partner di Garis Temu atau ibaratnya pendiri utama yang mendapatkan saham di Garis Temu juga gitu. Sesuai dengan keputusan dari
rapat umum pemegang saham juga gitu sih. Oke. Kalau misalnya seperti itu kayak mungkin lebih ke partner ya, partner gitu juga mungkin nggak menutup kemungkinan bisa memegang sahamnya juga ya dari Garis Temu ya? Ya, tapi Eee, share-nya nggak sebanyak itu ya. oke, kira-kira bisa nggak sih kayak, eee, disebutnya partner tuh kayak kayak partnernya itu siapa gitu, bisa nggak sih Kalau disebut? partnernya itu ada, Annabel dan ya yang aku tahu ya. Jadi ada Annabel dan ada antara Kezia atau Pedro gitu. Itu termasuknya lebih ke partnernya ya? Itu partner. Jadi Oke, di saat Garis Temu berdiri, ya memang mereka tuh yang sama-sama membangun lah ibaratnya seperti itu. Jadi reward-nya mereka adalah ya udah gue kasih share saham deh begitu. oke, oke. Nah Marcel kan ini, oh iya Marcel belum ngasih tahu kalau misalnya Marcel tuh karyawannya sebagai apa sih di Garis Temu nih? Nah, kalau aku itu sebagai marketing strategis, ya kan di dalam divisi SMM, which is adalah social media management kalau di Garis Temu sendiri. Gitu. Oke, kira-kira dari Marcel sendiri tahu nggak sih, visi misinya dari Garis Temu ini kira-kira tahu nggak sih? Kalau visionnya sih sudah pasti ya. Hmm, Kalau misalnya untuk visi misinya jujur nggak tahu. Cuman kalau misalnya goals-nya atau objektifnya adalah we want to apa ya? Kita ini kan sebagai culture driven company di mana we are growing so fast ya kan dari tahun ke tahun. Nah, tujuannya kita itu sebenarnya simple. Kita ingin membangun, kita ingin menjadi solusi untuk UMKM. Untuk para bisnis-bisnis di sana yang ingin berkembang dengan cara, nah missionnya apa? Caranya bagaimana? Caranya kita nge-develop bisnisnya mereka melalui sosial media, melalui branding, melalui apa namanya KOL, melalui service-service yang kita tawarkan begitu. eee, mungkin bisa tahu juga nggak tentang kayak, eee, dari awalnya seorang pendiri utama ini mendirikan Garis Temu ini gimana sih? Kira-kira tahu nggak ceritanya? Kalau ceritanya tahu, jadi gini, pada awal itu mereka masih ini ya, apa namanya, di saat mereka awal-awal berdiri di tahun 2018, mereka sama sekali nggak punya kantor. Dan awal-awalnya adalah mereka sebenarnya nggak mau mendirikan agensi, tapi mereka pengen bikin sebuah apa namanya e-commerce gitu ya. Namun seiring berjalannya waktu, mereka melihat kalau ada opportunity, kita ada opportunity di bidang jasa yang bisa kita tawarkan gitu kan. Nah akhirnya mereka dari apa namanya handling sosial media sendiri gitu kan, handling dia melalui teman-temannya, handling sosial media, kemudian setelah itu lumayan grow, kemudian meranah ke arah branding, kemudian ke arah production house segala macam sampai akhirnya pada saat itu ada Ko Evan, yaitu yang aku tadi bilang COO dan partner dan head of BD itu masuk sebagai operation. Sudah pasti tugas dan tanggung jawabnya adalah dia ingin melakukan something di Garis Temu untuk membuat Garis Temu itu growth gitu kan, secara Hmm, sales, secara tim, hmm, secara service gitu. Nah, setelah itu benar-benar semua sistem itu dirombak dan akhirnya jadi Garis Temu yang sekarang. Jadi memiliki banyak service dan kita tetap masih akan berkembang dan akan growing ke bisnis unit lainnya juga nantinya gitu. berarti akan terus berkembang ya Iya, because we seiring are a culture berjalannya driven waktunya. company. Iya. Oke. Ya oke, jadi dari creative agency Garis Temu ini, pasti kan mereka menjalankan suatu tugas ya. Kira-kira itu dibagi berapa divisi sih kalau Nah, dari Garis Temu itu? kalau divisi itu pertama tuh kita ada yang paling besar adalah SMM, social media management, kemudian ada branding, ada media, ada KOL service, kemudian sama yang terakhir itu ada TikTok. Kita ada lima unit gitu lah, ada 5 bisnis unit gitu. Tapi kedepannya kita pasti akan grow ke bisnis unit yang lainnya, seperti Hmm, production house yang lagi kita garap bersama di Garis Temu,
ya kan? Kemudian nanti akan ada meranah ke yang lain-lain lagi gitu. Cuman kalau untuk service utamanya sekarang ada 5 divisi, yaitu tadi aku bilang SMM, TikTok, KOL, media, sama satu lagi itu branding gitu. Kalau dari proses berdinamika kalian tuh pas di saat bekerja di Garis Temu itu, kalau memungkinkan nggak sih kalau misalnya ada pergantian kepengurusan di setiap tahunnya ya, mungkin dari 2018 sampai sekarang itu ada nggak sih yang kayak pergantian kepengurusan yang benar-benar kelihatan, benar-benar signifikan gitu? Ada nggak sih? Kalau karena aku baru masuknya 3 bulan, kalau misalnya dari aku lihat sendiri dari past historicalnya, sudah pasti. Kalau kita bicara tentang apa namanya perubahan, sudah pasti ada gitu loh. Dari timnya Garis Temu yang cuma 9 orang, pasti berubah berkurang ke 8 orang. Nah, sistem yang dipakai di 9 orang itu nggak bisa dipakai di 18 orang. Nah, sekarang dari 18 orang sampai ke 30 orang, ya kan? Sistem yang dipakai di 18 orang nggak bisa dipakai di 30 orang. Jadi, karena kita very dynamics, kita selalu mengikuti perkembangan gitu. Pasti akan berubah gitu loh. Kayak kita sekarang ada total 66 karyawan. Itu sudah termasuk sama CEO-nya ya. Yeah. Otomatis nanti di saat kita sekarang 66 dan nanti ke arah yang 100, misalnya kita punya 100 karyawan, sistemnya akan berbeda lagi gitu. Jadi kalau perubahannya sudah pasti secara berdinamika jelas pasti akan pasti ada beberapa sistem and prosedur yang akan diubah dan di-adjust sesuai dengan kebutuhan juga gitu. Baik. Kira-kira ada nggak sih kayak yang membedakan dari creative agency Garis Temu ini dengan creative agency lain-lainnya? Ada nggak sih yang membedakan yang khususnya mungkin dari ada dari uniknya itu ada yang membedakan nggak sih gitu? Nah, ini yang sangat menarik ya. Kalau kita bicara tentang ini berarti kita berbicara tentang unique selling proposition. Apa sih yang kita apa sih yang bisa kita tawarkan berbeda dari yang lainnya? Pertama, otomatis yang kita harus tahu mata uang dari sebuah agensi itu adalah portofolio. Ya kan, mata uang dari agensi itu adalah portofolio. Nah, sorry Prem, boleh diulang pertanyaannya? Gue lupa, gue ngeblank. Sorry, yang membedakan yang membedakan creative agency Garis Temu dengan creative agency lain-lainnya gitu. Nah, pertama kita menggunakan sentuhan emosional gitu loh, human touch ke brand-brand yang kita handle gitu. Jadi kita nggak cuma handle brand, udah kita nggak cuma handle sosial medianya, kita nggak cuma gini, nggak kayak gitu caranya, tapi kita juga akan memberikan yang namanya sentuhan emosional, sentuhan human touch-nya gitu ya. Jadi sebuah brand itu yang kita handle punya personality dan bisa engage ke community atau ke audience yang lebih luas gitu, dengan cara kita punya yang namanya action warrior gitu loh, yang dipegang sama account eksekutif. Kemudian kita tuh agency yang isinya tuh anak-anak muda. Jadi yang menariknya dari Garis Temu adalah kita semua karyawannya di bawah 30 semua umurnya. Jadi umurnya semua 30. Range-nya antara dari umur 20 sampai umur 30. Even-nya 30 aja bisa dihitung pakai jari gitu. Nah, kenapa isinya anak-anak muda? Nah, anak-anak muda ini sebenarnya punya pemikiran yang kreatif gitu. Cuman mereka itu lack of leadership. Nah, di mana founder-founder atau petinggi-petinggi Garis Temu itu ingin mengajarkan kita, ingin mendevelop kita supaya kita bisa menjadi leaders gitu loh. Jadi the leaders itu tidak ditentukan dari umur, tapi dari dari bimbingan, dari pola pikir, mindset segala macam. Nah, itu yang kita develop Garis Temu. Jadi kalau orang-orang tanya, kok Garis Temu isinya kok bisa ya cuman anak-anak muda gitu segala macam. Sedangkan kalau kita lihat agensi-agensi luar, kita bisa bandingin sama Magna, kita bisa bandingin sama Maika, itu there's a lot
of their employee yang umurnya mereka di atas 30, atau kita bisa lihat di FCN yang maksudnya FCN itu Future Creative Network adalah agensi terbesar di Indonesia ya. Advertising agency terbesar. Mereka isinya di atas 30 semua. Bahkan untuk menyentuh level mid managerial aja sudah harus punya pengalaman 5 tahun dan umurnya sudah pasti 35 ke atas gitu. Nah, di sini kita pengen merubah, kita ingin shifting culture itu gitu loh, di mana kita sebagai anak-anak muda kita juga punya kesempatan yang sama. Dan mereka selain itu mereka dari Garis Temu sendiri juga punya cara yang unik dalam mereka memilih memilih karyawannya. Sekarang aku mau tanya deh, dari Prema, dari Hiskia, sama dari Lintang ya. Kalian kalau misalnya nge-apply ke perusahaan, menurut kalian CV itu perlu nggak? Menurut aku sih CV perlu. Perlu. Kalau dari Hiskia? Perlu banget tuh, Kak. Kalau menurut saya sih ya, perlu banget. Kalau dari siapa? Lintang ya namanya ya? Menurut aku perlu, Pak. Perlu. Kalau kalian masuk Garis Temu, yang diutamakan adalah creativity-nya. Jadi kalian masuk itu, kalau misalnya kalian kirim CV ke Garis Temu, itu kalian nggak akan dilirik. Kalian nggak akan dipanggil. Jangan harap kalian dipanggil interview, dilihat aja nggak email kalian. Tapi yang diutamakan dari Garis Temu itu adalah apa? Creativity-nya. Dimana di saat, jadi kalau misalnya kita nge-apply itu kita nggak present ourselves itu nggak pakai CV, cuman kayak pakai ya something yang unik gitu loh. Kita bisa bikin poster, kita bisa bikin apa segala macam gitu loh. Nah dari situ secara proses interviewnya juga mereka bener-bener yang dari top level sampai down level itu mereka turun gitu loh. Tapi Kak, Di situ. aku mau nanya. Tapi Kak, kalau CV nggak perlu, terus waktu mau daftar gitu, berarti kan harus pakai CV kan untuk daftar. Oh enggak, kalau di Garis Temu itu kita bikin, anggap lagi nih, Garis Temu itu justru nge-force kita untuk kita gimana cara kita nge-present creatively ke Garis Temu. Jadi kayak kalau misalnya aku lakukan itu adalah aku melalui, kebetulan aku sih aku masuk Garis Temu itu dari referral. Jadi kebetulan aku kenal sama CEO-nya, kemudian CEO-nya merekomendasikan aku. Nah, itu bisa jadi salah satu juga tuh, bisa jadi salah satu cara untuk masuk Garis Temu gitu. Bisa sistem referral. Nah, kemudian ada temanku juga yang pernah aku bantu untuk dia bisa masuk ke Garis Temu. Itu dia cuma kirim ini aja. Dia cuma kirim poster open for adoption, ya kan, inisial company-nya Garis Temu. Itu kemudian mereka manggil dia untuk interview dan bulan depan akan masuk gitu. Jadi sebenarnya secara ibaratnya cara mereka nge-hire itu bener-bener sangat-sangat berbeda, karena menurut mereka kalau misalnya CV apa segala macam itu kayak beli kucing dalam karung. Kita nggak pernah tahu background-nya kayak gimana, kita nggak pernah tahu personality seperti apa, tapi yang mereka utamakan adalah apa? Mindset-nya. Oh, orang ini nih bisa berpikir kreatif nih. Gitu kan? Oh, orang ini bisa berpikir kritis nih. Oh, orang ini punya fundamental thinking yang bagus nih. Jadi yang mereka utamakan tuh di situnya. Gitu loh. Dan di saat itu tidak match dengan mereka, ya misalnya urusan portofolio atau CV itu terakhir deh. Yang penting kalian udah dapat interview pertama dulu dari dari HR gitu ya, dari HR-nya. Nah, itu udah step, menurutku udah step yang bagus gitu loh. Tapi kalau misalnya kalian langsung kirim CV, aduh, mohon maaf banget nih. Karena banyak beberapa orang yang mau masuk Garis Temu kirim CV ditolak-tolakin, dan itu yang membuat Garis Temu itu stands out different daripada yang lain gitu loh. Oke, itu cukup Terus menarik. kita di Garis Temu juga punya ya selain dari service juga yang tadi aku bilang, secara culture ya, kalau kita ngomong secara culture atau environment-nya, itu bener-bener, kalian kalau tahu kayak SMA nih, itu kayak bener-bener kayak satu kelas SMA gitu. Jadi mereka itu punya 9 core values gitu kan. Nah, 9 core values-nya mereka ini lebih fokus bukan ke performnya kalian gitu. Bukan ke performnya kalian dalam perusahaan, tapi dari attitude. Dari bagaimana lu bisa grow di Garis Temu gitu kan. Grow dari
Grow dalam arti grow secara personal development ya. Grow secara personal development. Kemudian benar-benar kita setiap bulan ada one on one bareng sama CEO-nya. Jadi benar-benar CEO-nya turun langsung gitu. Dan benar-benar kita dituntut untuk bisa berpikir kreatif, kritis gitu di garis temu. Kemudian ya utamanya kita nggak cuma menyelesaikan pekerjaan kita, cuman ada sesuatu yang kita bisa over lebih ke klien gitu. Karena kita ada client based company, jadi cara kita untuk membuat klien itu satisfaction dengan service kita ya kita memberikan something yang lebih daripada apa yang mereka ekspektasikan gitu. Jadi menurutku itu yang membuat garis temu stands out daripada yang lain karena sistemnya akan kekeluargaan banget. Kalian di situ akan benar-benar dijaga banget. Kalian kalau misalnya ada masalah apa segala macam ya benar-benar build real relationship. Kalian bisa sahabatan sama orang yang baru kalian kenal di garis temu gitu loh. Jadi itulah yang menurutku kayak that's beberapa poin yang menurutku membuat agensi garis temu berbeda dengan agensi-agensi yang lainnya gitu. Jadi utamanya adalah bukan profit tapi lebih ke arah culture gitu. Jadi culture is more lebih besar daripada profit gitu. Itu sih. Mau nanya lagi. Terus berarti kalau untuk SDM di garis temu itu SDM-nya kalau tadi lebih narik orang yang kreatif, tapi di dalam juga lebih dikembangin itu berarti untuk SDM-nya dari awal emang nyari yang berpotensi atau asal dia kreatif gitu, tapi mungkin anaknya agak gimana gitu, tidak terlalu potensi gitu. Apakah di garis temu itu? Mungkin begini. Kreatif is apa ya? Kalau misalnya kita bedah lagi ya, kreatif itu kan dari kata create gitu kan. Create. Jadi di saat lu bisa create something, di saat kamu bisa create something, di saat kamu punya mindset yang berbeda. That's why gini. Kalau kita bicara tentang SDM di garis temu, yang tadi Lintang bilang, di garis temu itu bukan dituntut secara kreatif doang, tapi dia akan ngetes mindset kamu dengan pertanyaan-pertanyaan yang makanya kalau di garis temu itu ada tiga step interview. Pertama adalah interview HR, ya kan itu cuma kayak ngobrol-ngobrol biasa, terus isi form segala macem. Kemudian yang kedua adalah interview dengan head of business, head dari divisinya ya. Head dari divisi itu misalnya kalau aku berarti interviewnya kemarin sama creative director-nya gitu. Nah, kalau misalnya yang operation atau business development itu sama Koevan tadi aku bilang. Nah, di situ tuh kalian akan dites tuh apakah kalian fit in, apakah pemikiran kalian sesuai dengan mereka atau enggak gitu loh. Nah, ada di garis temu yang performnya kurang bagus gitu loh. Yang maksudnya dia berpikir kreatif iya, cuman kayak secara performance mereka kurang bagus. Nah, itu bisa di-develop gitu loh. Jadi mereka tuh pengen tahu aja cara pikir kalian tuh bagaimana kalian mengolah sebuah ideas gitu ya, gimana kalian bisa memberikan opini, gimana kalian bisa willing untuk being a vulnerable gitu loh kalau di garis temu. Gitu sih, Lintang. Oke, Kak. Makasih. Oke, terlepas nih dari yang aktivitas yang dilakuin oleh garis temu sendiri ya, ada nggak sih selain yang tertera nih kita kan ngeliat di Instagram tuh, di garis temu Instagram di biografinya, selain kayak aktivitas yang terlihat di sana itu ada nggak sih kayak aktivitas lain yang dilakukan oleh garis temu? Aktivitas dalam bentuk apa nih? Itu bisa dari aktivitas yang dari kerjanya maksudnya. Itu kan kalau kita lihat dari yang di Instagram, kan jelas tuh terteranya misalnya kayak dari garis temu tuh mereka ya sosial media apa gitu misalnya gitu kan. Itu ada nggak sih kayak yang lain gitu, aktivitas kerja yang lain? Kalau untuk aktivitas kerja yang lain sih sejauh ini belum ada karena kita masih fokus on improving scope of work kita. Cuman kalau untuk kedepannya sudah pasti ada. Kalau bicaranya tentang bisnis ya, cuma kalau misalnya activity di luar dari bisnis kita banyak gitu loh.
nggak cuma itu doang, kayak kita ada pingpong bareng, ada town hall meeting bareng gitu-gitu, ada nobar gitu-gitu loh. Iya. Itu maksudnya untuk mempererat ininya aja, mempererat apa namanya antar employee aja. Oke. Ini terlepas dari situ juga nih, dari garis temu ini kira-kira termasuknya dia komunitasnya yang non profit atau gimana? Soalnya kan dari yang kemarin sempat nanya kan ke Marcel sendiri itu tentang yang projectnya yang apa namanya Jedi Hercules ya, iya yang dari yang Richard Karaisa sama Tasya Farasya itu kan mungkin apakah dari project itu ada profit gitu kan pasti dari projectnya. Nah itu bisa disebutnya apakah dia suatu garis temu ini itu tuh apa namanya ngomongnya sih garis temu ini dia tuh termasuknya non profit atau misalnya untuk cari profit sih? Kalau misalnya garis temu pasti a profitable company pasti. Karena di saat mereka handle a campaign atau mereka handle collaboration bareng sama KOL, yang mereka utamakan tuh pasti ada yang namanya handling fee gitu loh. Jadi kemarin kayak kolaborasi sama Raisa atau sama apa tuh karena mereka melihat timingnya oke, jadi ya dari kliennya sendiri mereka punya budget 200 juta ya keluar 200 juta gitu loh. Oke. Tapi aku boleh lanjutin? Boleh. Ini nih, aku pengen juga nanya nih, kalau misalnya dari kita ngelihat di Instagram gitu kan, kalau dari garis temu ini kan pasti nge-branding gitu kan ibaratnya, nge-branding itu kan nge-branding sebuah barang misalnya. Apakah dari garis temu ini sendiri cuma nge-branding sebuah barang atau seperti kayak gimana? Cie, like. Guys, recordnya dimatiin dulu. Ini gue mau ganti room. Oke.